ngobrol langsung aja yuk sama reporter kami dari Detik Sumut, Detikers ada Bang Alamudin Hamapu. Bang Alamudin, selamat pagi. Bang Alam, selamat pagi Bang Alam. Ya, selamat pagi. Bang Alam, apa Bang kabar Alam? Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Alam, alisnya asli itu bagus loh, tebel. Astagfirullahaladzim. Nggak kayak bener lebat. Asli bawaan pabrik ini, nggak pakai pensil alis. Oh iya Bawaan bagus. pabrik. Pasti ini dulu waktu kecilnya suka dipakein ini tahu nggak? Kemiri. Kemiri sama ibunya mungkin ya. Atau ternyata dia bilang enggak, aku memang by blood. Bang Alam, ini lagi rame nih ya tentang penangkapan dari PMI ilegal ini nih di Kabupaten Karimun. Mungkin boleh dijelaskan sedikit kronologisnya seperti apa Bang? Untuk kronologisnya, jadi pada Senin 24 dini hari itu ada 5 orang PMI ilegal yang baru pulang dari Malaysia ke Karimun. Nah, jadi saat itu ada tim gabungan dari Bea Cukai, BAIS TNI dan BIM. Nah, saat itu tim itu saat itu lagi melakukan operasi untuk pendalaman informasi adanya akan masuk narkoba dari Malaysia ke wilayah Karimun. Nah, rupanya narkobanya nggak dapatnya 5 orang PMI yang baru pulang dari Malaysia. Oke, Bang Alam mungkin boleh izin sambil didekatkan lagi sumber suara atau mikrofon kecilnya. Oh iya. Ya, Bang, boleh dijelaskan nggak sih sebetulnya Karimun itu di wilayah mana sih? Masih di Sumatera juga atau di Sumatera sebelah mana? Apakah dia semacam pulau kecil atau seperti apa, Bang? Nah ya, kalau Karimun sendiri sebenarnya kabupaten di daerah Kepulauan Riau ya. Nah ini Karimun ini sendiri sebenarnya daerah Kepulauan Riau yang paling berdekatan dengan Malaysia. Begitu. Oke. Nah jadi kalau untuk dari Batam sendiri itu perjalanan sekitar 1,5 jam untuk sampai di Kabupaten Karimun ya. Oke. Nah, Bang, ini kalau boleh tahu kenapa mereka-mereka ini memilih untuk pulang menggunakan jalur ilegal juga? Karena kan mungkin logikanya ya udah kalau udah bisa keluar, masuknya ya biasa aja mungkin lewat airport gitu. Tapi kenapa memilih untuk sembunyi-sembunyi juga gitu kembali ke Indonesianya? Iya, apakah karena memang alasannya membawa barang-barang terlarang tersebut? Nah, biasanya kalau PMI ilegal ini mereka berangkatnya pun biasanya ilegal. Nah, jadi berangkat ilegal ini kalau di sini biasanya ada 2 kategori ya. Ada yang melalui pelabuhan resmi sebagai pelancong. Nah, yang kedua ada yang melalui pelabuhan rakyat. Nah, jadi mereka masuk. Nah, ketika pulang kan pasti akan bermasalah imigrasi nih. Makanya biasanya sering memilih jalur belakang. Begitu, Mbak. Jadi kalau udah berangkatnya jalur ilegal, pulangnya pasti dipastikan ilegal lagi. Ilegal. Tapi kemudian yang satu ini pada saat kepulangannya membawa barang haram juga. Nah itu sebetulnya boleh diceritakan juga nggak Bang Alam? Apakah memang punya mereka pribadi untuk dikonsumsi atau ada misi gitu seperti memang untuk diedarkan di Indonesia? Nah, untuk yang 5 orang ini kebetulan tidak ditemukan narkoba ya, tapi memang beberapa kejadian yang lalu itu ada yang begitu, ada yang memang membawa dari sana, memang kadang sengaja dititipkan, banyak lah modus. Ada yang memang sengaja dititipkan, kayak kawan nitip barang, rupanya isinya sabu atau narkoba begitu. Ada yang memang sengaja bawa dan untuk mencari keuntungan lah begitu. Dan biasanya jumlahnya cukup besar ya, bisa sampai 1-2 kilo lebih begitu. Oke. Pada saat ditemukannya nih Bang, apakah kemudian ada laporan atau ada cerita yang memang disampaikan dari kelima orang tersebut begitu ya, ketika mereka mungkin mendapatkan perlakuan tidak baik sama perjalanan atau seperti apa Bang? Nah, jadi mereka itu naik dari Malaysia, itu daerah Kukup ya, daerah Kukup Malaysia. Nah, pas saat mau berangkat menggunakan speedboat cepat itu, mereka disuruh oleh nahkoda kapalnya itu untuk seperti tiarap begitu di dalam boat agar tak terlihat. Habis itu ditutupin lagi dengan selimut biar nggak kelihatan dari kapal-kapal patroli bahwa kapal itu speedboat itu ada orang di dalamnya. Oke, Bang, ini boleh dijelaskan juga nggak kira-kira siapa orang-orang di balik layarnya yang terlibat
mengurus kepulangan mereka ini gitu ya, mungkin mengurusi transport pulangnya gitu dan bagaimana sih keterlibatan agen ini dalam mengurus si imigran-imigran gelap ini kalau bisa dibilang? Nah, dia biasanya itu kalau keterlibatan pada saat pemulangan 5 orang ini kemarin ada 3 orang yang diamankan. Hmm? Nah, tapi hingga saat ini data dari BP3MI ketiga orang ini belum diketahui ya keberadaannya di mana yang pelaku ini karena BP3MI saat itu hanya dilimpahkan ke 5 orang PMI ini. Nah, untuk modusnya biasanya kepulangan ini dia ada 2 agen itu, agen di dalam negeri sama agen di luar. Nah, biasanya kalau yang dari Malaysia mau pulang, biasanya itu komunikasi pengurusannya dari sana, udah bayar di sana duluan. Nah, itu makanya ada yang sampai mengeluarkan sampai hingga 13 juta gitu. Oke, Nah, oke. habis itu sampai di Batam, di daerah tujuan seperti Batam, Karimun, Bintan. Kalau di Kepri itu ada 3 tempat ini yang biasanya jadi tujuan kepulangan atau keberangkatan ya. Mhm. Batam, Bintan, sama Karimun. Nah, setelah sampai situ nanti ada yang ngurus lagi sampai nanti diantar sampai ke bandara atau pelabuhan untuk pulang ke daerah asalnya masing-masing. Oke. Ya, ini dengan kondisi kemudian ketika mereka naik kapal ditutupin pakai selimut, disuruh harus merangkak ibaratnya gitu ya. Ini tuh Ya, berarti ya. bisa jadi ada juga hal-hal seperti ini dilakukan untuk perdagangan manusia ibaratnya. Apakah ada indikasi ke arah sana nih, Mas? Kalau di Kepri untuk kasus seperti ini bukan yang pertama ya, cukup ramai dan hampir terjadi. Nah, baru-baru di wilayah Karimun itu di awal tahun, awal Januari kemarin itu ada kapal tenggelam yang meninggal hampir 4 dan ada satu anak kecil yang sampai hari ini belum ditemukan ya. Nah, begitu. Jadi makanya kalau untuk jalur belakang ini tingkat kecelakaannya dan tingkat ininya lebih tinggi dibandingkan lewat pelabuhan resmi. Karena biasanya lewat pelabuhan resmi juga ada kan, karena berpura-pura sebagai pelancong, nyampe sana kerja, balik nanti seperti itu. Oh, malah berarti sebetulnya tanpa berniat untuk melakukan perdagangan manusia dari tingkat keamanannya aja udah minim banget ya Bang ya. Mungkin kapal yang Udah digunakan minim. juga bukan kapal yang layak gitu karena mereka kan adalah pekerja yang kabur-kaburan gitu dengan petugas. Nah, kemudian apa yang Betul, akan betul. dilakukan nih oleh petugas? Apakah mungkin dari P4MI Karimunnya atau tadi seperti yang Abang sudah bilang dari BP3MI Kepri gitu ya, terhadap PMI yang sudah diamankan ini seperti apa responnya Bang? Nah, biasanya para PMI yang sudah diamankan ini dari instansi terkait atau misalnya BP3MI sendiri yang mengamankan akan diserahkan ke P4 atau BP3MI. Nah, setelah itu mereka didata, mungkin nanti akan dicari tahu dari mana keberangkatan awal sampai pulang. Nah, nanti data-data itu akan dikoordinasikan ke kepolisian untuk pengembangan kasus biasanya itu. Nah, dan nanti untuk para PMI ini biasanya akan diurus untuk pulang ke daerah asal masing-masing oleh BP3MI. Oke. Bang, mengingat ini bukan kejadian yang pertama kali begitu ya, tapi sudah sering kali terjadi. Ada nggak sih langkah dari pemerintah untuk mencegah hal ini agar kemudian tidak terulang kembali di kemudian hari ini, Bang? Nah, kalau langkah-langkah sendiri sebenarnya sih sudah banyak ya. Dan rata-rata PMI yang banyak terungkap di wilayah Kepri ini rata-rata dari luar daerah sih. Nah, beberapa juga ada yang sempat kita pernah wawancara, ya alasan motivasinya karena lapangan pekerjaan di daerah ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau pemerintah Kepri sendiri sebenarnya lebih menghimbau kepada pemerintah-pemerintah yang para PMI ini, yang dari daerah asal para PMI ini untuk ya menghimbau masyarakatnya agar tidak berangkat ke luar negeri secara non prosedural atau ilegal begitu. Oke, ibaratnya jadi si Kepri ini tuh cuma pintu aja gitu ya. Jadi kadang kalau mau dicegah juga sebetulnya pelakunya orang-orang dari luar daerah Kepri ya Bang ya. Ada satu kecenderungan tertentu nggak mungkin dari satu letak geografis tertentu yang memang sepertinya dari kawasan ini apakah kabupaten mana di pulau mana yang sepertinya sering gitu ya terjaring PMI ini yang kemudian berusaha ke luar negeri secara ilegal melewati jalur-jalur 3 tadi yang disebutkan Bang? Nah, kalau untuk yang sepemantauan kita ya yang paling banyak itu biasanya daerah NTB, daerah Jawa tuh hampir merata, Sumatera hampir semua daerah ya, Mbak. Rata-rata yang ini ya berangkat
ilegal dari wilayah Batam, Kepri, Karimun, dan Bintan. Iya, baik Oke. kalau gitu. Terima kasih Bang Alam untuk informasinya ya. Mudah-mudahan ini Ya, perhatian terima bersama kasih. tadi selain mungkin dari pemerintah daerah masing-masing, tapi juga pintu dari Kepri-nya diperketat ya Bang ya, gitu. Karena gimana pun Ya, juga sepertinya agen-agennya yang usil ini masih tetap melakukan operasinya gitu. Karena gimana pun juga mungkin melihat peluang dengan maraknya orang yang pengen mengadu nasib ke luar negeri tapi lewat jalur ilegal tadi. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang Alamuddin terima Hamapu, kasih. reporter dari Detik Ya, Suara terima ya. kasih. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Sehat selalu Bang, sampai jumpa. Sehat selalu. Sampai jumpa.